Selamat malam guys, bro. Kali ini saya akan membagikan review tentang bagaimana cara menjadi offliner yang baik. Di sini saya menjadi kaja dan di sini saya akan memperlihatkan bagaimana cara menjadi offliner yang baik. Ya. Biasanya offliner yang baik itu roll yang dipakai biasanya Vector, tapi pakai roll lain juga bisa, misalkan tanker seperti Uranus, dia bisa menjadi salah satu offliner terbaik. Ada pula juga marksman juga bisa, asalkan tidak diculik terus. Kalau diculik terus juga percuma, tapi biasanya yang dipakai paling banyak roll untuk roll itu ya untuk Vector. Nah, di sini saya pakai Xbox sebagai offliner. Di sana musuh saya Dairot. Susah ya guys, Dairot ini. Soalnya Dairot itu NSP-nya tinggi sekali. Jadi harus hati-hati. Sekali kena skillnya dia tuh, darahnya langsung berkurangnya banyak banget. Makanya saya perlu berhati-hati sama nih Dairot. Sebenarnya tugas offliner itu dalam satu formasi, biasanya offliner bisa pakai satu, bisa pakai dua. Assassin pun ada yang jadi offliner seperti Hayabusa. Terus untuk nih saya harus kabur dari Dairot. Sebagai offliner yang terpenting itu jangan sampai mati, itu yang terpenting. Apalagi di awal-awal game, jangan sampai mati lebih awal. Kalaupun mati, bagaimana caranya kita juga harus bisa kill musuhnya. Nanti saya kasih videonya di sini, ada contohnya. Itu sebenarnya saya mati dulu, tapi ya karena keberuntungan Dairotnya ikut mati. Ya, salah satu kekurangan Xbox sebagai offliner adalah ya buffnya terlalu lama, beda sama Dairot. Dairot lumayan cepat kalau buat buff. Nah, itu ultinya Xbox bisa digunakan buat kabur. Karena itu ultinya Dairot sekali tusuk, wah sekarang tuh mati kan saya. Tapi saya beruntung, Dairotnya kena skill 2 nya, jadinya dia ikut mati. Sini tugas offliner adalah menjaga jangan sampai turretnya hancur. Biarkan yang lain yang misalkan mid 2, yang atas bagian atas 2 itu biar mereka yang buff. Kita fokus jaga line. Apalagi kalau sampai ada ganking, kita harus bertahan, jangan sampai kita mati. Karena disitulah tugas offliner. Sekali tonjok langsung sekarat. Nah, ultinya bisa buat bersihin minion. Salah satu caranya adalah jadi offliner itu fungsinya adalah clear minion. Jadi utamakan clear minion. Kita ikutnya fake sekali-sekali aja. Nah, ini kita ikut fake karena di mid sangat banyak. Nah, langsung lumayan. Nah. Lumayan dapat kill. Ya, kita sekali-sekali aja ke midnya. No, yang bawah aja ditinggal sebentar langsung hancur itu turret sama Dairot. Makanya offliner itu sangat penting di sini. Ngomong Dairotnya tidak ada, clear minion bawah dulu. Nah, fungsinya kita memakai flicker. Salah satu spellnya flicker adalah kalau ada serangan dadakan kita bisa langsung kabur. Karena seperti yang saya bilang tadi, yang namanya offliner itu tidak boleh mati duluan. Nah, ini sambil jagain MM biar gak mati. Soalnya ini musuhnya termasuk hero haram, Parsha. Parsha itu termasuk salah satu hero haram. Nah, tuh Dairotnya dikeroyok. Nah, ganking seperti ini yang paling berbahaya. Nah, di sini kan musuhnya, lihat ada Johnson lagi jalan, itu ada Kari, di atas ada
Angela. Ya clear minion aja, fokus. Bagaimana caranya minion itu tidak masuk ke wilayah kita? Itulah fungsi salah satu sebagai offlaner. Tuh, damage-nya Parsa sakit banget. Gila. Hancur banget ini Parsa ya. Noh, itu daerahnya lagi lot, lagi apa itu? Untuk lumayan tuh daerahnya mati. Dia kan tadi dapat itu sebelum lot itu namanya apa lupa saya. Nah di sini tugas saya sebagai planner adalah ya melindungi teman yang lain. Kalau udah sekarang nggak usah dipaksain, flicker aja nggak apa-apa, itulah fungsinya flicker. Nah tuh karena minion yang atas kita hapus tadi dapat satu turret toh, nggak tanpa mereka ketahui kita dapat satu turret minionnya. Nah ini harus kompak juga, harus saling backup antara yang offliner sama yang roaming. Itu mereka sedang lord, kita mendekat, serang, kita ulti. Nah loh lordnya dapat mereka, kita kabur dulu. Nah ada teman yang backup kan. Nah ini offlaner kita bersihin minion, kita bersihin sambil kita kill lordnya dulu. Mumpung musuhnya jauh, ini jonconnya dari bawah. Nah udah mati kan, jadi nggak guna kan lordnya. Mereka cuma dapat push minion aja. Nah itu kalau daripada ketabrak mending langsung ulti aja. Kalau lo ketabrak joncon udah nggak bisa ulti. Nah kita bisa push minion itu. Nah bisa push turret lumayan, kita bantu push juga yang mid. Nah di saat seperti ini sebagai offliner saya juga ikut membantu karena saya juga pakai item roam. Dan di sini saya pakai role-nya tank ya, bukan role fighter murni. Walaupun ini hero nya fighter, tapi saya pakainya tank biar agak keras. Nah itu dimasukin. Dairot itu pasti nyerangnya kalau sudah di air, kalau dia muncul. Nggak mungkin Dairot nyerang dari awal, pasti mati dulu. Ini bisa dikatakan seimbang ya, killnya 2323, turretnya sana masih sisa 6, punya saya sisa 4, jadi unggul mereka sedikit. Nah di sini saya tidak MM, melindungi MM juga karena tanknya juga jauh. Nah dia sudah mendekat ke tank, jadi saya bisa push minion. Nah ini push minion push terus, biarkan dia di tengah karena mereka 4 orang, 3 orang. Yang satu derotnya sama Angela baru turun, kita push minion, mumpung push turret, mumpung nggak ada musuhnya, kita kabur pakai ulti. Nah kabur ada Parsa, sakit bro dan coy. Nah Uranus. Satu lagi, salah satu yang membuat tim ini lumayan solid adalah Uranus. Jangan sampai Uranus itu satu tim sama Parsa. Wah nggak ada obatnya itu bro, nggak mati semua itu bro, susah nanti ngalahinnya. Di sini saya pakai expo memang selain buat untuk mengcounter ulti Parsa yang ada di belakang sangat jauh, fungsi saya juga lebih cepat untuk clear minion. Nah menang kan. Di sini nih fungsi offlaner adalah sebagai push minion. Ini juga bisa dipadukan dengan spell juga, flicker bisa, sprint bisa, ataupun
menggunakan air rifle. Oke, menang. Dan sekian videonya, terima kasih.